warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Febianto Nurharjo, peserta pelatihan dasar CPNS BMKG 2026, Angkatan 53, dengan kelompok 2B dan dengan nomor absen 21. Di sini saya akan menyampaikan narasi mengenai poin-poin pembelajaran yang telah saya dapatkan pada agenda 1. Poin yang pertama yaitu tentang wawasan kebangsaan. Secara mendasar, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungan yang mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman ini memiliki landasan hukum yang kuat yang mengutamakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Dari dasar hukum tersebut, kita mengenal ada 5 rumusan dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, dan yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Kemudian, pentingnya menanamkan kelima nilai ini sangat relevan dengan fenomena saat ini. Pada tugas podcast yang telah kami diskusikan bersama kelompok, kita mengutarakan isu nasionalisme pada generasi Z, yaitu generasi kami, yang sering ditandai dengan fenomena globalisasi dan budaya luar yang semakin masuk ke wilayah Indonesia ini. Ketika generasi kami atau generasi Gen Z dihadapkan pada masalah bangsa, melalui pemahaman-pemahaman nilai bela negara inilah kita diajak untuk tidak lari dari kenyataan, melainkan berdiri tegak, menghadapi segala bentuk tantangan dan berkontribusi nyata sesuai dengan profesi dan bidang ahli kita masing-masing. Hal ini membawa kita pada poin pembelajaran yang kedua, yaitu kita belajar mengenai analisis isu kontemporer. Sebagai seorang ASN, memiliki niat baik saja itu tidak cukup. Jadi kita itu harus memiliki kepekaan dan kemampuan berpikir secara kritis dalam menghadapi berbagai isu strategis yang berpotensi menjadi ancaman bagi negara. Mulai dengan berbagai metode analisis sistematis. Yang pertama, kita itu belajar menggunakan teknik APKL, yakni aktual, problematik, dan kelayakan. Untuk memvalidasi apakah isu tersebut itu layak dan mendesak untuk dibahas. Kemudian, yang kedua, kita belajar metode analisis menggunakan USG, Urgency, Seriousness, and Growth, untuk menetapkan isu mana yang harus diprioritaskan selanjutnya, untuk menemukan akar penyebab dari isu tersebut. Kemudian kita menggunakan metode fishbone atau diagram tulang ikan sehingga solusi yang bisa kita tawarkan itu tepat sasaran dan menjawab berbagai persoalan yang terjadi. Kemudian sebagai bentuk penugasan dari tugas tersebut, kelompok kami melakukan mendalami isu yaitu pencurian data radar oleh pihak ketiga menggunakan instrumen analisis tersebut yang telah kami pelajari. Kelompok kami mengidentifikasi bahwa isu keamanan siber dan kedaulatan data ini memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi. Bocoran data radar bukan sekedar itu masalah teknis, melainkan ancaman langsung terhadap pertahanan dan keamanan dari negara kita. Kemudian pada pembelajaran yang ketiga, kita belajar mengenai materi kesiapsiagaan bela negara. Berdasarkan kerangka modul pembelajaran, kesiapsiagaan ini berpusat pada poin, yaitu kemampuan awal bela negara. Jadi kemampuan ini bertumpu pada fondasi kesehatan yang paripurna. Jadi seorang ASN itu dituntut sehat secara jasmani dan sehat secara mental. Kemudian sebagai wujud implementasi dari kesiapsiagaan tersebut, kami mendapat praktik yaitu pembelajaran baris berbaris serta tata cara upacara sipil. Kemudian terakhir kami juga mendapat materi yaitu tentang keprotokolaran dan acara kenegaraan dalam lingkup pemerintahan. Jadi keprotokolaran ini ialah sebuah etalase untuk menunjukkan kewibawaan dari sebuah institusi atau negara. Jadi kami belajar secara detail mengenai tata tempat, yaitu penghormatan kepada pejabat yang jabatannya lebih tinggi dari kita. Selain itu juga kami ditekankan pada etika kerapian diri, berpenampilan bersih dan rapi, kemudian berpakaian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian kami juga diajarkan bentuk cara bicara kita kepada atasan,
sehingga kita menjadi seorang ASN yang sopan. Sebagai penutup, seluruh rangkaian materi ini menyadarkan bahwa saya bela negara di masa kini adalah konsep yang komprehensif, dimulai dari kecintaan dari dalam hati, tajaman analisis dalam berpikir, hingga kesiapsiagaan fisik dan mental dalam setiap tindakan yang kita lalui setiap hari. Jadi, sekian, terima kasih. Sekian laporan pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.